Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya berkat daripada Tuhan senantiasa turun atas kehidupan Bapak Ibu, keluarga, pekerjaan, kesehatan jasmani maupun rohani. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita hari ini dengan tema tidak ada yang instan di dunia ini. Sekecil apapun pencapaian, sekecil apapun kesuksesan yang kita miliki saat ini, itu tidak jadi dengan sekejap mata. Itu tidak diraih dengan hitungan detik saja. Kita berada pada titik saat ini, itu adalah hasil dari proses yang kita lalui sangat lama. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun penghargaan yang disematkan di atas bahu kita, baik itu jabatan, gelar, dan sebagainya, itu semua adalah hasil dari usaha yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, pikiran. Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa apa yang kita peroleh semata-mata bukan ada dengan sendirinya. Meskipun Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita maha dahsyat, Dia bisa melakukan segala sesuatu, Dia bisa memberikan apa yang kita minta. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, untuk tidak melakukan sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Pekerjaan kita atau bagian kita manusia adalah berusaha, dan bagian Tuhan adalah memberkatinya. Sejauh apa Bapak Ibu bekerja, sejauh itu juga Tuhan memberkatinya. Ketika saya memiliki sebuah ladang, dan ladang itu saya biarkan tanpa menanami satu jenis tanaman, apakah Tuhan tetap memberkatinya? Yes. Pasti Tuhan memberkatinya, pasti dicurahkan hujan. Tapi ingat baik-baik, itu tidak akan menjadi berkat bagi saya. Karena saya tidak mau bekerja atau menanami sesuatu yang menjadi bahan makanan atau sesuatu yang menjadi olahan bagi saya. Namun ketika saya memanfaatkan ladang itu dengan menanami sayur-sayuran, maka Tuhan akan memberkatinya. Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa meskipun hidup ini adalah proses, tanggung jawab kita adalah bekerja dalam proses itu. Tuhan tidak akan pernah memberkati kehidupan kita jika kita tidak terlibat aktif di dalam proses itu. Proses bisa kita katakan bahwa serangkaian waktu atau episode-episode yang manusia lalui setiap harinya. Tetapi ketika kita masuk di dalam episode tersebut, apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain dan terlebih bagi Tuhan? Jika kita masih berkata bahwa episode-episode itu kita biarkan berlalu begitu saja, jangan salahkan Tuhan jika Tuhan tidak memberkati saudara. Namun bagaimana jika saya dan saudara sudah berusaha, tetapi kita tidak kunjung melihat sebuah kesuksesan, kita tidak kunjung melihat pengharapan itu beserta kita. Kita tidak melihat tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Bahkan seolah-olah kita dibiarkan berjalan melalui proses itu. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara ketika berada pada masa-masa itu. Pertama, Tuhan sedang mengajari saya dan saudara untuk hidup mandiri.
Mungkin beberapa waktu yang lalu kita bergantung pada orang lain. Kita hidup karena ketergantungan terhadap pihak lain. Berarti kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan, karena kita bergantung kepada manusia. Dan kitab Yeremia sudah menyatakannya bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apakah Bapak Ibu masih mengingat cerita Ayub? Bagaimana dia diproses oleh Tuhan? Bagaimana Tuhan begitu sangat-sangat menguji kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sahabatnya, dan terlebih-lebih di dalam keluarganya sendiri dia diuji. Tetapi apa yang Tuhan persiapkan bagi dia? Dia menerima kembali sebanyak 2 kali lipat. Kita tidak mengharapkan hidup kita seperti Ayub, diambil segala sesuatu baru kita menerimanya nanti 2 kali lipat. Tidak seperti demikian Bapak Ibu. Namun hal-hal kecil di dalam diri kita bisa saja diambil oleh Tuhan. Mungkin jabatan kita di dalam sebuah pekerjaan, atau posisi kita di sebuah perusahaan yang mungkin jabatan atau posisinya tinggi, tetapi karena ada orang lain yang tidak menyukai kita, kita dilengsarkan dari jabatan itu. Mungkin kita kecewa. Tetapi ingat baik-baik, ini adalah proses yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk kita lalui. Sebab Tuhan ingin melatih kita bagaimana kita kuat berada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita orang-orang percaya ini memang tinggal di dunia. Tetapi kita bukan berasal dari dunia. Mungkin kita berbuat dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa itu. Ketika kita berbuat dosa atau melakukan sebuah kesalahan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Memang perlu kita menyesalinya, tapi penyesalan itu harus diimbangi dengan pertobatan kita. Karena pertobatan itu secara progresif. Meskipun di saat kita percaya Kristus, itu adalah pertobatan kita. Status kita diubah dari orang berdosa kepada orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini, menjalani hari-hari bersama Kristus, kita tidak pernah luput dari yang namanya pelanggaran. Ketika kita berbicara bahwa tidak ada yang instan di dunia ini, maka jangan pernah berpikir mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Jangan pernah berkata menggapai sesuatu tanpa usaha. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari berpikir demikian, ingin memperoleh sesuatu tanpa berbuat sesuatu, maka Bapak Ibu sedang dalam tidur. Bapak Ibu sedang dalam mimpi, bukan di dunia nyata. Dunia ini memang mengharapkan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi sesuatu yang kita lakukan itu jangan sampai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Memang tidak ada yang instan di dunia ini. Tetapi kita diajari oleh Tuhan untuk hidup dalam proses-prosesnya, bukan dalam proses-proses dunia. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda memakan mie? Mungkin Gagas 100, Super Mie, Sarimi. Kita melihat bahwa di situ tertulis mie instan. Tapi pernahkah Bapak Ibu merenungkannya, mie instan saja butuh 3-5 menit supaya bisa dimakan. Mie instan tidak sekedar dibuka plastik atau bungkusnya lalu dimakan. Melainkan kita harus mendidihkan air
merebusnya, dan kemudian kita baru mengonsumsinya. Namanya saja mie instan, tetapi di dalam kita mengonsumsinya, di dalam kita menikmatinya, tidak seinstan itu. Jadi jangan pernah katakan hidup ini instan. Pencapaian, kesuksesan, pengharapan, penghargaan, jabatan, status, itu tidak instan. Butuh kerja keras, butuh tenaga, butuh energi. Untuk itu, mari kita jangan bermalas-malasan. Amsal berkata kepada kita bahwa hai pemalas, lihatlah kepada semut dan jadilah bijak. Hari ini mulailah melakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah sesuatu dengan sekuat tenaga dan biarkanlah Tuhan yang memberkatinya. Jangan mengharapkan lebih dari apa yang Tuhan berikan. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saya dan Bapak Ibu semuanya. Haleluya, shalom.